tapi tidak ada yang tidak hadir karena jumlah kalian ada 12, sepertinya pas 12. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar, kita awali dengan berdoa dulu. Untuk yang bertugas, Bapak silakan maju ke depan. Semuanya berdiri. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Diawali dengan doa. Awali dengan doa. Terima kasih pada ketua kelas yang bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita nyanyi bersama-sama dengan lagu wajibnya. Untuk petugasnya dipersilakan. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai berakhir berjaga pulau-pulau, sambungannya pun menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan kembali ke tempat dulu. Baik, terima kasih pada petugas yang telah membawakan lagu untuk kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki materi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu yang belum jelas dengan pelajaran yang sudah Bapak sampaikan beberapa hari yang lalu. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di layar itu anak-anak yang berserakat. Kemudian yang ketiga, jika ada temanmu yang sakit, apa yang kamu lakukan? Nah, dari 3 topik pembahasan pada pagi hari ini, di sini perlu kamu ketahui tujuan pembelajaran kita. Coba perhatikan di tulis lagi. Di situ harapan pertama
setelah kamu memahami apa yang telah kamu lihat tadi, Bapak ingin tujuan pembelajaran ini harus tercapai. Yang pertamanya membaca teks non fiksi tentang Raja Purnawarman. Peserta didik dapat merumuskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks non fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada secara runtun. Kemudian yang ketiga, melalui alat peraga yang digunakan, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat saya dan keterkaitan dengan indera penglihatan dengan benar. Keempat, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat saya, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat saya dalam bentuk tulisan secara rinci dan sistematis. Nah, inilah tujuan yang perlu Bapak sampaikan supaya pelajaran kita pada pagi hari ini itu dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang ingin Bapak harapkan dari kalian. Ya. Nah, daripada itu, Bapak akan membagikan dulu di sini. Atau perhatikan di layar itu ada gambar, ya. Nah, pada gambar tersebut, ya, apa yang dilakukan anak-anak tersebut? Ya, membantu nenek menyeberang jalan. Itu gambar yang pertama. Kemudian, kamu perhatikan gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang posko bencana, ya. Jelas itu sudah ada tulisannya posko bencana. Kemudian yang berikut, gambar yang ketiga. Ya, dan batu teman yang jatuh dari sepeda. Nah, dari tiga gambar tersebut membuktikan seorang pahlawan, ya, seorang pahlawan atau seorang anak yang seperti para pahlawan, ya. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama itu tadi, gambar anak yang sedang membantu nenek menyeberang jalan itu adalah menceritakan bahwa anak itu adalah seorang pahlawan, rela berkorban demi orang lain, ya, rela berkorban demi orang lain. Nah, kemudian gambar yang kedua itu tadi juga menceritakan bahwa seorang anak itu mempunyai jiwa kepahlawanan juga. Kenapa mempunyai jiwa kepahlawanan? Dia sanggup membuka posko, ya, posko untuk penanganan bencana yang terjadi di tempat kejadian itu sendiri, ya. Maka seorang anak itu juga harus berjiwa pahlawan. Nah, kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga ini juga menceritakan seorang pahlawan, ya, sesama teman wajib membantu, ya, wajib menolong. Karena itulah jiwa seorang pahlawan itu rela berkorban demi orang lain, ya, demi orang lain. Inilah maksud dari gambar tersebut. Nah, sekarang kamu perhatikan lagi. Setelah mengamati gambar di atas, apakah anak tersebut memiliki sikap kepahlawanan? Bapak tanya Radit dulu. Radit, apakah anak yang Bapak ceritakan dalam gambar tadi memiliki sifat kepahlawanan? Iya atau tidak? Ya, baik, ya. Ternyata pada gambar tadi di situ ditanyakan kembali bahwa anak yang sudah membantu nenek menyeberang jalan tadi adalah sikap seorang pahlawan juga, ya. Nah, kemudian kamu lihat pengertiannya di sini. Apakah sifat kepahlawanan yang dimiliki anak tersebut? Coba Porti. Apa Porti?
sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh anak tersebut. Juliana, bagus, ya, sangat benar sekali jawabannya. Itulah pengertian dari sikap seorang anak yang menjadi pahlawan tadi. Di situ sudah jelas rela berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, seperti yang terdapat dalam gambar itu tadi, ya, seperti yang terdapat dalam gambar itu tadi, bahwa ketika sang nenek itu mau menyeberang jalan, karena nenek itu tadi mungkin tidak melihat, maka seorang anak itu tadi lah yang membantu nenek tersebut. Maka itulah disebut dengan jiwa kepahlawanan rela berkorban demi orang lain, ya. Nah, kemudian di sini ada teks. Coba Bapak suruh kamu balik dong. Siapa namanya? Agustina Heti, balik Heti. Coba kamu berdiri di depan sebelah sana, kamu bacakan teks yang ada di papan tersebut. Coba dibacakan. Kamu mengamati teman-teman yang membacakan isi teks di atas atau di papan tersebut yang berkaitan dengan cerita Raja Melawarman yang dermawan. Di sini ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya, Raja Melawarman merupakan raja dari kerajaan titik-titik, ya. Seperti Raja Melawarman itu merupakan raja dari kerajaan mana? Ya, Raja Melawarman itu adalah dari kerajaan Kutai. Sangat betul sekali, ya. Kemudian yang kedua, siapakah nama Raja Kutai yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana? Enak. Ya, itu jawaban yang sangat benar. Nah, itulah tadi dari bacaan teks itu langsung ada 2 pertanyaan yang dijawab, ya, sangat benar sekali jawabannya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan. Tidak ada, ya? Sudah semua? Kalau tidak ada, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja kamu untuk menjawab nanti beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Nanti yang keduanya setelah Bapak menggunakan video, ya, kamu menyimak isi video tersebut nanti. Nah, sekarang Bapak bagikan kamu dulu dalam bentuk kelompok, ya, dalam bentuk kelompok. Mungkin mejanya bisa diperbaiki dulu, suruh 3 meja 30. Kalau nggak cukup, nanti tempat duduknya di sini 3 orang, sebelah sana 3 orang. Ini cara dan sifat-sifatnya. Nah, anak-anak, di video kali ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat ceria dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, jangan lupa
lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, Bunda Dede akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya, anak-anak. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi contoh sumber cahaya itu ada matahari. Artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat peramatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan Putri berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal, anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini, anak-anak. Nah, lubang ini kita susun membentuk satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubang ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter, anak-anak. Nah, ketika kita nyalakan akan merambat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada Kanku oleh Pak kita mencoba mempraktekkan jenis-jenis cahaya tadi atau sifat-sifat cahaya tadi yang ada di dalam video. Kita praktekkan ya. Untuk yang pertamanya kelompok B atau kelompok A2, kelompok A boleh, kelompok A dulu ya. Nah, coba ambilkan senter Bapak itu, lihat saja. Kelompok A, kelompok A, kelompok A. Kelompok A semuanya sini. Kalau satu orang yang memegang, satu orang dulu yang pegang ini, pegang dulu, disuruh rata, ya. Yang satu yang pegang yang ini, pegang dulu, jangan takut, ya. Oke, coba lagi, kamu praktekkan. Sekarang kamu hidupkan senter, lalu kamu senter ke arah yang berlubang. Ya, ternyata apa jadinya setelah kamu menyenter lubang tersebut? Saya merambat lurus. Ya, saya merambat lurus. Tinggal. Coba sekarang kamu arahkan senter ke dalam gelas. Silakan, balik dulu kamu. Nyalakan senternya. Setelah kamu arahkan senter ke dalam gelas ini air, cahaya menembus benda bening ya. Cahaya menembus benda bening. Ya, silakan. Ganti kurti. Kamu dekatkan, jangan takut. Apa yang terjadi ketika kamu menyenter gelas yang berisi air tersebut? Boleh, dikam apa? Terserah. Arahkan ke ya. Apa yang terjadi? Cahaya menembus benda bening. Iya, benar? Benar ya. Coba kamu lagi. Coba kamu senterkan senter ke arah kaca. Balik. Tinggal seperti ini lagi. Apa yang terjadi lagi? Iya, cahaya memang tuh benar ya. Ngerti? Iya, benar ya. Saya memang tuh ya.
Maju sedikit. Apa yang kamu ketahui pensil berada di dalam gelas berisi air itu? Terlihat mata. Berarti disebut dengan cahaya apa ya? Yang biasa. Silakan. Ayo maju. Tepuk tangannya dulu. Ini sifat-sifat cahaya tapi kamu tidak paham. Nah, sekarang silakan kamu kerjakan LKPD sesuai dengan perintah yang ada di layar itu tadi, ya. Kemudian tulislah di dalam ini ada untuk menjawabnya, ya. Menjawab. Untuk menjawabnya ini ada, ya. Dan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan dipresentasikan ke depan, ya. Dipresentasikan ke depan. Itu masing-masing kelompok, ya. Ini kelompok B, yang ini kelompok A, ya. Nanti bisa saja yang B duluan, bisa saja yang A. Silakan dulu kamu kerjakan dulu tugasnya, ya. Yang sebelahnya, yang B sudah, yang A, baik kalau sudah, yang duluan maju kelompok A silakan dipresentasikan ke depan, nanti kelompok B menanggapi. Silakan maju. Kelompok A silakan lagi dulu. Kelompok A silakan lagi ya Pak ya. Nah, silakan dulu. Pakai atas sedikit ya. Mungkin ada yang ingin bertanya dengan hasil kerja kelompok A. Yang ingin bertanya silakan. Silakan Bu Yarina, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, coba. Apa yang ditanyakan? Untuk kelompok B, ya kelompok A akan menanggapi pertanyaan kelompok B-nya. Berdiri ya, berdiri. Siap. Sudah bisa diterima? Bisa. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok B, silakan maju. Bacanya jangan takut, pas sedikit. B yang telah dibacakan oleh Julia Dena, mungkin ada tanggapan dari kelompok A. Ada, silakan. Apa yang ditanyakan? Iya, sudah bisa diterima? Bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita ini pelajaran pada pagi hari ini? Tidak ada? Apabila ada, silakan kembali ke tempat duduk.
Baik, sekarang evaluasi ini perlu kalian kerjakan ya. Nanti untuk menambah pengetahuan kalian ya yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Perlu Bapak tekankan sekali lagi. Selesai anak? Kalau sudah silakan dikumpul. Kumpul ya. Sebelum kita di wajah kita, perlu Bapak tekankan kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertamanya mengetahui sifat perlawanan, yaitu adalah berkorban. Kemudian yang keduanya mempelajari fiksi ajaran Al-Rahman dan menceritakan kembali. Kemudian yang ketiga memahami sifat-sifat saya. Ini adalah kesimpulan dari kita pada hari ini. Perlu juga Bapak tekankan ya harus lebih banyak lagi belajar rumah atau semangat. Semangat ya? Semangat. Masih semangat? Masih. Semangat. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini saja dulu yang kita pada pagi hari ini, karena kita buka dengan doa. Sekarang juga kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan. Sebelum kita pulang, semuanya berdiri ya. Santa